Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriani, NIM 1911210207, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2H, mata kuliah Bahasa Arab. Langsung saja kita ke penjelasan materi UTS. Yang pertama, apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Contoh dari masing-masing isim tersebut. Yang pertama, manusia. Contohnya rojulun yang artinya seorang laki-laki dan mar'atun yang artinya wanita. Contoh yang kedua, hewan. Pilun yang artinya gajah dan al-ma'izu yang artinya kambing. Contoh yang ketiga, tumbuhan. Tumrun yang artinya kurma dan mauzan yang artinya pisang. Contoh yang keempat, benda mati. Hajarun yang artinya batu. Contoh yang kelima, sifat. Contohnya karim yang artinya dermawan. Contoh yang keenam adalah waktu. Contohnya sobahun yang artinya pagi. Contoh yang terakhir yaitu tempat. Contohnya madrasatun yang artinya sekolah dan masjidun yang artinya masjid. Langsung saja ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu apa itu isim ghairu mansharif? Isim ghairu mansharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Di antara sebab isim yang tidak boleh ditanwin ada 3. Yang pertama, nama wanita. Yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto. Yang ketiga, nama asing atau non-Arab baik manusia atau nama daerah. Contoh dari ketiga sebab tersebut, yang pertama nama wanita. Halimati yang artinya Halimah dan Aminatun yang artinya Aminah. Contoh yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto. Contohnya Hamzatu yang artinya Hamzah, Muawiyatu yang artinya Muawiyah. Dan contoh yang ketiga yaitu nama asing atau non-Arab manusia. Contohnya Ibrahimu yang artinya Ibrahim. Dan contoh nama daerah. Contohnya Surabaya yang artinya Surabaya. Baiklah, langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu apa itu isim muzakkar? Isim muzakkar adalah isim yang berjenis kelamin laki-laki dan nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto tetap dianggap isim muzakkar, tetapi dalam penulisannya tidak boleh ditanwin. Contoh Zaidun yang artinya Zaid. Dan contoh nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto yang tidak boleh ditanwin. Contohnya Muawiyah yang artinya Muawiyah. Dan langsung saja ke materi yang keempat. Apa itu isim muannas? Isim muannas adalah isim yang berjenis kelamin wanita. Di antara ada kelompok isim, di antaranya ada kelompok isim muannas. Yang pertama, manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Yang kedua, nama yang digunakan untuk wanita. Yang ketiga, isim yang berakhiran ta marbuto. Yang keempat, anggota tubuh yang berpasangan. Contoh dari keempat kelompok isim muannas tersebut, yang pertama, manusia yang berjenis kelamin wanita. Bintun yang artinya anak wanita. Yang kedua, hewan yang berjenis kelamin wanita. Jamalul unsa, saya ulangi, Jamalul unsa yang artinya unta betina. Dan contoh dari kelompok yang kedua yaitu nama yang digunakan untuk wanita. Contohnya Aminatun yang artinya Aminah dan Halimatun yang artinya Halimah. Contoh dari kelompok isim yang ketiga yaitu
isim yang berakhiran ta marbuto. Contohnya madrasatun yang artinya sekolah. Dan terakhir kelompok isim yang keempat, yaitu anggota tubuh yang berpasangan. Di sini saya mengambil salah satu contohnya, yaitu ainun yang artinya mata. Baik, langsung saja ke materi yang kelima. Materi yang kelima adalah bagaimana cara membedakan isim muannas dan isim muzakkar. Cara membedakan isim muannas dan isim muzakkar adalah dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok-kelompok isim muannas. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim muannas, maka kita bisa memasukkannya ke dalam isim muzakkar. Langsung saja ke materi yang ke-6. Apa itu isim nakiro? Isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya belum tentu atau belum jelas atau masih bersifat umum. Contohnya maqalsun yang artinya gunting, qalamun yang artinya pena, maktabatun yang artinya perpustakaan. Dari ketiga contoh tersebut masih bersifat umum atau bisa dikatakan kedudukannya sebagai isim nakiro. Bagaimana harokat akhir isim nakiro? Harokat akhir isim nakiro adalah berharokat atau bertanda tanwin. Baiklah, langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-7. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang penunjukannya sudah tentu atau jelas benda yang dimaksud, atau benda tersebut sudah jelas. Yang termasuk isim ma'rifah yang pertama, nama, baik manusia, tempat, daerah, kota, dan negara. Yang kedua, isim yang berawalan alif lam, tetapi dalam penerjemahannya biasanya ditambahkan kata itu agar menunjukkan benda tersebut sudah jelas. Contohnya, nama manusia, Halimatu yang artinya Halimah, dan Hamzatu yang artinya Hamzah. Contoh nama daerah, Surabaya yang artinya Surabaya. Contoh nama negara contohnya Indonesia yang artinya Indonesia. Contoh nama tempat, madrasatun yang artinya sekolah. Dan untuk contoh yang isim berawalan alif lam dan dalam penerjemahannya ditambahkan kata itu, contohnya adalah al-qalamu. Al-qalamu yang artinya pena itu. Al-kitabu yang artinya buku itu. Bagaimana harokat akhir isim ma'rifah dan mengapa harokat akhir bisa berubah-ubah? Harokat akhir isim ma'rifah bisa berubah-ubah karena apabila bertanwin dan dimasukkan alif lam di depannya, maka tanwinnya hilang atau tanwinnya berubah. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya al-qalamu. Sebelumnya belum berubah jadi isim ma'rifah, yaitu qalamun. Jika diubah menjadi isim yang berawalan alif lam atau ditambahkan dengan alif lam di depannya, maka harokat akhirnya berubah, yaitu al-qalamu. Sebelumnya kan qalamun. Jika ditambahkan dengan alif lam di depannya, maka berubah, yaitu al-qalamu. Harokat akhirnya yang bertanwin tadi berubah menjadi tidak bertanwin atau hilang. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-8. Bagaimana cara membedakan isim nakiro dan isim ma'rifah? Cara membedakannya ialah dengan terlebih dahulu mengetahui kelompok-kelompok isim ma'rifah. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok isim ma'rifah, maka kita bisa memasukkannya ke dalam kelompok isim nakiro.
Baiklah, langsung saja ke materi yang ke-9, yaitu apa yang dimaksud dengan jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah adalah kalimat sempurna dan syarat-syaratnya harus diawali dengan fi'il dan tersusun minimal dari fi'il atau predikat dan fa'il atau subjek. Contohnya, ja'a Muawiyah. Saya ulangi, ja'a Muawiyah. Ja'a Muawiyah, yang artinya Muawiyah datang. Di sini ja'a sebagai fi'il atau predikat dan Muawiyah sebagai fa'il atau subjeknya. Langsung saja ke materi yang ke-10. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh isim dan syarat-syaratnya harus minimal tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim nakiro atau pelengkap atau memperjelas mubtada tersebut. Contoh, jumlah ismiyah dengan isim muzakkar. Jumlah ismiyah dengan isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya, Muawiyatu Karima. Contohnya, saya ulangi, Muawiyatu Karimu. Saya ulangi, Muawiyatu Karimu, yang artinya Muawiyah dermawan. Di sini Muawiyatu sebagai mubtada dan Karimu sebagai khobar. Contoh yang selanjutnya yaitu jumlah ismiyah dengan isim mu'annas. Isim mu'annas adalah isim yang berjenis wanita. Contohnya, Aminatun khajulatun, yang artinya Aminah pemalu. Saya ulangi, Aminatun khajulatun, yang artinya Aminah pemalu. Di sini Aminatun sebagai mubtada, khajulatun sebagai khobar. Baiklah, langsung saja ke materi yang ke-11. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Fi'il lazim tersusun dari fi'il atau predikat dan fa'il atau subjek. Contohnya, contoh fi'il lazim. Contohnya, qama Muawiyatu. Qama Muawiyatu, yang artinya Muawiyah telah berdiri. Di sini qama sebagai fi'il atau predikat dan Muawiyatu sebagai fa'il atau subjeknya. Untuk materi selanjutnya yaitu yang ke-12, yaitu apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Fi'il muta'addi tersusun dari fi'il atau predikat, fa'il atau subjek, dan maf'ul bih atau objek. Contohnya, qara'a Muawiyatu al-Qur'ana. Saya ulangi, qara'a Muawiyatu al-Qur'ana, yang artinya Muawiyah telah membaca Al-Qur'an. Di sini qara'a sebagai fi'il atau predikatnya dan Muawiyah sebagai fa'il atau subjeknya dan Al-Qur'ana sebagai maf'ul bihnya atau objeknya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang isim isyarah, mufrad, musanna, dan jamak. Isim isyarah atau kata tunjuk terdiri dari dua, yaitu ini untuk jarak dekat dan itu untuk jarak jauh. Ini dalam bahasa Arab haza dan itu dalam bahasa Arab zalika. Contoh isim isyarah
jarak dekat yang berakal dan muzakkar. Haza muslimun yang artinya seorang muslim. Hazani musliman yang artinya dua orang muslim. Haulai muslimuna yang artinya banyak orang muslim. Haza muslimun termasuk ke dalam mufrad karena satu orang. Sedangkan hazani muslimani termasuk ke dalam musanna karena dua orang. Sedangkan haulai muslimuna termasuk ke dalam jamak karena lebih dari dua orang atau banyak orang. Selanjutnya, contoh yang kedua, isim isyarah jarak dekat yang berakal dan muannas. Hazihi muslimatun, ini seorang muslimah. Hatani muslimatani, ini dua orang muslimah. Haulai muslimatun, ini banyak orang muslimah. Saya ulangi. Haulai muslimatun, ini banyak orang muslimah. Hazihi muslimatun termasuk ke dalam mufrad. Sedangkan hatani muslimatani, ini dua orang muslimah termasuk ke dalam musanna. Yang haulai muslimatun ini termasuk ke dalam jamak. Contoh selanjutnya yaitu isim isyarah jarak jauh itu yang berakal dan muzakkar. Zalika muslimun, itu seorang muslim. Zanika musliman, itu dua orang muslim. Ulaika muslimuna, itu banyak orang muslim. Selanjutnya, contoh untuk isim isyarah jarak jauh itu yang berakal dan muannas. Contohnya, tilka muslimatun, itu seorang muslimah. Tanika muslimatani, itu dua orang muslimah. Ulaika muslimatun, itu banyak orang muslimah. Baiklah, contoh isim isyarah jarak dekat ini yang tidak berakal dan muzakkar. Contohnya, haza kitabun, ini sebuah buku. Hazani kitabani, ini dua buku. Hazihi kutubun, ini banyak buku. Selanjutnya, contoh isim isyarah jarak dekat yang berakal dan muannas. Hazihi madrasatun, ini sebuah sekolah. Hatani madrasatani, ini dua sekolah. Hazihi madarisun, ini banyak sekolah. Selanjutnya kita beralih ke mufrad. Mufrad adalah kata tunggal atau asal dari seluruh bentuk. Untuk mufrad yang berakal muzakkar, muslimun masih dalam bentuk asli. Begitupun dengan mufrad yang berakal muannas, muslimatun masih juga dalam bentuk asli. Begitu sebaliknya dengan mufrad yang tidak berakal yang muzakkar, kitabun masih juga dalam bentuk asli. Begitupun dengan muannas, madrasatun masih juga dalam bentuk yang asli. Selanjutnya ke materi
musanna. Apa itu musanna? Musanna adalah kata ganda atau dua. Untuk mengubah mufrad ke bentuk musanna ada rumusnya, yaitu dengan ditambahkan ani atau aini. Contohnya, ini mufrad yang berakal muzakkar, muslimun. Kita ubah ke dalam bentuk musanna dengan ditambahkan ani. Muslimani berubah menjadi muslimani. Begitupun dengan muannas yang berakal, muslimatun. Kita ubah ke dalam bentuk musanna dengan ditambahkan ani, berubah menjadi muslimatan. Selanjutnya untuk mufrad yang tidak berakal, muzakkar, kitabun, masih juga dalam bentuk yang asli. Kita ubah ke dalam bentuk musanna dengan ditambahkan ani, yaitu berubah menjadi kitabani, ani, kitabani. Begitupun dengan mufrad yang tidak berakal, muannas, madrasatun. Madrasatun ini masih dalam bentuk yang asli. Jika kita ubah ke dalam bentuk musanna, kita tambahkan dengan ani, yaitu berubah menjadi madrasatani. Selanjutnya untuk apa itu jamak? Jamak adalah kata yang lebih dari dua atau banyak. Jamak ini, untuk jamak yang berakal terbagi menjadi dua juga. Ada jamak muzakkar salim dan ada jamak muannas salim. Untuk mengubah musanna ke jamak muzakkar salim ada juga rumusnya, yaitu dengan ditambahkan una atau ina. Contohnya, ini musanna. Musanna untuk diubah ke jamak muzakkar salim. Muslimani. Kita ubah ke jamak muzakkar salim, yaitu dengan ditambahkan una, berubah menjadi muslimuna. Selanjutnya untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim juga, jika musanna kita ubah ke jamak muannas salim, ada juga rumusnya dengan ditambahkan alif dan ta. Contohnya, sini masih musanna. Muslimatani, kita ubah ke dalam bentuk jamak muannas salim, yaitu dengan ditambahkan alif dan ta, berubah menjadi muslimatun, alif dan ta. Selanjutnya untuk jamak taksir atau jamak yang tidak berakal. Untuk jamak taksir ini tidak ada rumusnya, tetapi kita harus menghafalnya. Contoh yang kita ambil dari materi sebelumnya, yaitu untuk jamak yang tidak berakal muzakkar, kutubun. Dan untuk jamak yang tidak berakal muannas, madarisun. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan atau saran mohon disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.